Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayolah ikhwah, bidakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Lailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Umar bin Awad Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang fikih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita terakhir sudah sampai pada pembahasan seputar rukun wudu ya, rukun wudu sampai tartib. Coba kita masuk pada pasal yang baru. Ini kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Berkata penulis rahimahullah, faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Yang namanya niat adalah qasdu syai', bermaksud untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, disertai dengan perbuatan itu sendiri. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah hati. Jadi ini pengertian dari niat ya. Ini sudah pernah ya kita bahas bahwasanya kenapa niat itu berbarengan dengan perbuatannya ya. Jadi qasdu syai', meniatkan sesuatu ya, bermaksud melakukan sesuatu itu berbarengan dengan perbuatannya. Karena berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat ya. Bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan ditunjukkan oleh huruf ba-nya itu binniyat, berbarengan dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Dan disepakati oleh para ulama, tempatnya di dalam hati. Wa talaffudhu biha sunnatun, sedangkan talaffuznya mengucapkannya, membaca niat dengan lisan itu di dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Wa waqtuha, dan waktunya inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, waktunya adalah ketika, ini kaitannya sama wudhu ya, waktunya adalah ketika membasuh awal bagian dari wajah ya. Yang mana itu dia basuh, maka di situ niatnya. Ini matanya sampai sini. Wa tartibu, sedangkan tartib adalah la tuqaddima udwan ala udwin. Tartib maknanya adalah tidak didahulukan satu anggota tubuh maksudnya anggota wudhu ya, ala udwin, atas anggota yang lain, artinya berurutan. Kemudian kata beliau, istamala hadzal faslu ala salasatin min ahkamin niyah. Ini kata pensyarah ya, saya Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, kata beliau, istamala hadzal faslu, pasal ini mengandung ala salasatin min ahkamin niyah, 3 hukum niat, mengandung 3 hukum niat. Karena niat itu kan sebagaimana pengantar ilmu yang lain itu mengandung hakikat, kemudian mahal, kemudian zaman, dan seterusnya. Itu sudah pernah kita bahas. Apa saja yang pertama hakikatnya, apa itu hakikat niat, kemudian wa mahalluha, tempatnya di mana, kemudian wa zamanuha, dan waktunya kapan, wa ala ta'rifit tartib, dan juga mengandung pengertian tartib juga. Wa qad taqaddamal kalamu ala jami' dzalik, dan sungguh telah berlalu pengertian atau pembahasan semuanya tadi. Jadi semuanya itu sudah berlalu. Wa ala sunniyati talaffudzi bil manwi, dan
juga telah berlalu disunnahkannya untuk talafut membaca sesuatu yang diniatkan. Nah, jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i nanti ada perincian tuh. Niat ya betul tempatnya di dalam hati, sedangkan membaca niat itu sunnah. Tapi niat itu ada rinciannya, maksudnya begitu. Niat itu ada rinciannya, niat itu ada isinya. Kenapa? Karena tujuan dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan adat. Misalkan, kenapa di dalam ibadah sholat fardu, sholat sholat zuhur misalkan, itu harus ada 3 ya. Contohnya yang pertama adalah qasdul fi'il, ya, niat melakukan atau kehendak untuk melakukan satu perbuatan, yaitu saya niat sholat gitu, usolli kalau dalam bahasa Arab. Kemudian disebut fardiyahnya. Kenapa harus ada fardiyahnya? Dan ini di dalam hati ya, ini di dalam hati. Fardonnya. Kemudian sholatnya apa ditakyin? Zuhri. Ya. Kenapa harus ada itu? Yang jelas niat untuk melakukan sesuatu jelas ya, saya niat sholat. Kemudian kenapa ada fardiyah sama sebut sholatnya apa? Karena sholat wajib yang bentuknya 4 rakaat itu nggak cuma sholat zuhur. Dipahami ya. Jadi akhirnya harus dikasih dikasih nama spesifik. Oh, saya mau sholat apa? Jadi nggak cukup kemudian kalau di dalam mazhab Syafi'i orang dari rumah pergi ke masjid itu sudah dianggap niat sholat. Itu tidak seperti itu kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka kita lihat di sini wahtaroza biqaulihi muqtarinan, dan dikecualikan atau ya dikeluarkan dari ucapan penulis muqtarinan berbarengan dengan perbuatannya, amma laisa kadzalik, yaitu sesuatu yang tidak berbarengan dengan perbuatan. Fa innahu la yusamma niyatan syar'an. Itu tidak disebut niat secara syar'i, tidak secara syariat. Wa innama yusamma azman. Di dalam mazhab Syafi'i itu disebut dengan azam ya. Jadi niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya. Dari mana? Dari dalil innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan ya, ada huruf ba-nya tuh. Huruf ba-nya ini bermakna musahabah, berbarengan dengan niat. Nah, makanya di dalam mazhab Syafi'i niat itu selalu ada di awal gerakan ibadah. Kalau sholat ya ketika takbir, kalau wudhu ya ketika membasuh rukun yang pertama itu wajah dan seterusnya. Berbeda sana nanti urusannya sama puasa. Nah, kalau puasa enggak, nanti puasa hukumnya beda. Insya Allah nanti ada ya. Tapi kalau di Safinah ya kitab aslinya tidak sampai pada hukum puasa, nggak nyampe itu. Sebelum sampai pada hukum puasa, penulisnya keburu meninggal. Nah ini disempurnakan sama pensyarah-pensyarahnya. Gitu. Tapi nanti ada insya Allah. Kemudian kita lanjutkan. Faslun, kita masuk pasal baru, yaitu tentang air. Ya, pembahasan tentang air. Ini mesti diawali dengan pembahasan tentang air. Kata penulis rahimahullah, al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu secara ditinjau dari banyaknya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qalil, air sedikit, wa katsirun, dan air banyak. Air sedikit, air banyak itu maksudnya bagaimana? Kita lihat. Al-qalil, air sedikit itu madunal kullatain. Air yang di bawah 2 kullah, ya. Di bawah 2 kullah. Wal katsir, sedangkan air yang banyak itu kullatani fa aktsaru. 2 kullah atau lebih. Batasan 2 kullah itu semana? Nanti kita lihat. Nah, sekarang ini pengertian dari air. Al-ma'u, air, itu maksudnya adalah jauharun latifun. Jauhar ya benda lah ya. Ini urusan dengan ilmu kalam, jauhar, arad, dan seterusnya. Itu nggak perlu kita bahas di sini. Jauharun latifun, itu jauhar benda yang latif, yang lembut. Ya. Syaffafun, yang sifatnya syaffaf. Syaffaf itu bening, transparan. Yatalawwanu bilauni inahi. Dan dia yatalawwanu, dia berwarna
bilauni inaihi, sesuai dengan warna bejananya. Nah, bening lah gitu ya. Yahlukullahu ar-riya inda tanawulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ari, rasa segar, indah ketika tanawulihi, meraih mendapatkan minum nyebur ke air. Nah, ya pokoknya air begitulah. Ini kenapa air didefinisikan ya nggak tahu saya. Semua orang harusnya tahu air. Itu ilmu doruri. Wal kullatani, sedangkan kullatani, dua kullah lughatan, secara lughah adalah al jarotani al azimatani. Dua jarat, dua bejana besar. Itu namanya dua kullah secara bahasa. Wasyar'an, secara syariat, secara pengertian syariat. Nah, di sini penting ya. Bahwasanya setiap yang punya definisi syariat, kalau di dalam agama harus dibawa ke definisi syariat. Jangan dibawa ke definisi bahasa gitu. Karena nanti kacau. Wasyar'an secara syariat adalah mawaznuhu minal ma, air yang wazannya, yang beratnya itu khamsumi'ati ritlin bagdadiyatin takriban. Berat airnya itu khamsumi'ah, 500 ritel. Ritel itu bukan liter ya. Ritel itu satuan zaman dulu. Jadi 500 ritel Baghdad. Ritelnya orang Baghdad takriban, kira-kira. Wa khamsumi'atun wasnani wasitu naritlan wanisfu tarimiyatan takriban, wanisfu tarimiyatin takriban aidon. Dan kalau pakai satuan orang Tarim, orang Yaman, itu 562 ritel setengah. 526 ritel setengah. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini sama beliau dikasih apa namanya perkiraan. Wama miqdaruhu, dan apa ukurannya bil misahah ya, secara ya ukuran miqdar itu kadar ukurannya fil murabba di bejana yang bentuknya murabba. Murabba itu kubus ya, persegi. Itu bagaimana? Dhiraun, satu hasta warubuun, dan seperempat bidhira'il yadi al-mu'tadilati tulan wa ardon wa umqon ya. Ukurannya adalah 1/4 hasta. Hasta itu tulang antara siku sama pergelangan, itu namanya hasta. Tulang antara siku sama pergelangan, itu namanya hasta. 1 hasta segitu kira-kira. Nah, kalau bejananya itu bentuknya kubus persegi, maka 1/4 dhira, berarti 1 dhira plus 1/4. Yang mana ukurannya itu tangan orang yang sedang, gitu ya. Bukan orang yang tangannya panjang, bukan orang yang tangannya terlalu pendek ya. Orang normal lah, orang normal. 1/4 dhira tulan, baik panjang, wa ardon lebar, wa umkon dan dalam. Nah, kira-kira segitu ukurannya. Ya, kalau di senti ya sentiin sendirilah gitu kan. Punya sama semua punya dhira kan, apa punya hasta ya silakan diukur aja pakai penggaris gitu, kemudian diukur. Wafil mudawwar, dan kalau bentuk bejananya itu mudawwar itu lingkaran, berarti tabung ya. Bidhira ilyadil mu'tadili aidon, dengan dhira tangan normal juga, itu dhira'ani wanisfun umqon, itu 2 hasta setengah umqon. Kalau dalamnya, berarti dalamnya 2 hasta setengah. Kemudian wadhira'un ardon, dan diameternya itu lebarnya adalah 1 dhira. Itu kalau bejananya berbentuk lingkaran. Nah, sekitar kira-kira segitu. Itu ukuran 2 kullah. Wal makna, dan maknanya annal ma'a yanqasimu bi'tibari hukmihi qismain. Bahwasanya air yang kosimu terbagi bi'tibari hukmihi, ditinjau dari hukumnya itu qismain, menjadi 2. Qalilan, air sedikit. Apa itu air sedikit tadi? Wa huwa madunal kullataini syar'iyyati,
yaitu air yang di bawah ukuran dua kullah. Dua kullahnya dua kullah syar'i ya, kullah syar'i bukan kullah bahasa tadi. Kalau kullah bahasa kan dua bejana besar. Kalau kullah syar'i beda. Walahu hukmun, dan air yang sedikit yang kurang dari dua kullah itu punya hukum tersendiri. Wa katsiran, dan air yang banyak. Wa huwa makana kullataini wa aktsaru, yaitu air yang dua kullah atau lebih. Walahu hukmun, dan air yang dua kullah atau lebih ini juga punya hukum tersendiri. Artinya hukumnya masing-masing. Kalau air sedikit itu punya hukum beda, air banyak hukumnya juga beda. Nah, bagaimana kalau airnya itu kurang dari dua kullah? Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Al-qalilu, air yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasati fih. Air yang sedikit itu jadi najis biwuqu'in najasati fih, dengan sebab kejatuhan najis ke dalam air yang sedikit. Wa illam yataghayyar, meskipun sifat airnya tidak berubah. Meskipun sifat airnya tidak berubah. Artinya begini, kalau teman-teman di rumah punya air satu ember besar, tapi nggak nyampe dua kullah. Satu ember besar nggak nyampe dua kullah. Kok kejatuhan najis? Misalkan kejatuhan cicak misalkan. Maka dia jadi najis meskipun airnya tidak berubah sifatnya. Artinya baunya masih bau air, warnanya masih bersih, rasanya juga masih rasa air. Nah, begitu. Al-makna, maknanya, anna hukmal ma'il qalil, bahwasanya hukum air yang sedikit, tanajusuhu, jadi najisnya itu bimujarrodi mulaqatihi lin najasa. Itu dengan sekedar ketemu najis, itu sudah jadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah sifatnya. Meskipun tidak berubah sifatnya. Ini hukum secara umum ya, hukum secara umum. Nah, di dalam hukum secara umum, di dalam kaedah umum itu mesti ada mustasniatnya, mesti ada pengecualiannya. Ada hal-hal yang dikecualikan dari kaedah besar tadi. Kaedah besarnya apa? Air sedikit, air yang kurang dari dua kullah, kok dia kejatuhan najis, maka airnya jadi najis. Entah dia berubah sifatnya atau tidak. Oh, kejatuhan apa namanya cicak misalkan, atau kejatuhan apa muntahan misalkan, benda-benda najis nanti ada ya, atau kejatuhan darah misalkan, terus dilihat warnanya masih warna air, rasanya masih rasa air, kemudian baunya masih bau normal, nggak berubah, maka dia tetap najis ya, kalau kurang dari dua kullah. Kemudian kata beliau, wahada illam takun najasatu ma'fuan anha. Hukum ini berlaku kalau najis yang jatuh itu bukan najis yang ma'fu, bukan najis yang dimaafkan. Artinya bagaimana? Artinya di dalam mazhab Syafi'i ada benda-benda dia hukumnya najis, tapi ma'fu, tapi dimaafkan. Ya. Statusnya najis tetap, tapi dia dimaafkan. Walam yakunil ma'u waridan, dan airnya bukan air yang mendatangi najis. Nah, nanti ini akan kita bahas. Ini ada pembahasannya. Yang pertama ini dulu. Catatan pertama, air sedikit itu jadi najis dengan kejatuhan najis, meskipun dia tidak berubah sifatnya. Yang pertama, kalau najisnya itu bukan najis yang ma'fu. Kalau najis yang ma'fu bagaimana? Nah, kita lihat. Fa'in kanatin najasatu ma'fuan anha. Kalau najisnya yang jatuh ke dalam air itu adalah yang ma'fu, yang dimaafkan, lam tadurra, maka tidak akan membahayakan air, alias airnya tetap suci. Apa itu najis yang ma'fu? Satu, kallati la yudrikuhu at-taraful mu'tadilu mutlaqan inda Romli. Satu, menurut Imam Romli, adalah najis yang tidak kelihatan oleh mata normal secara mutlak. Artinya kita nggak tahu itu kena najis. Nah, intinya begitu. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwasanya semua air itu dihukumi suci.
Jadi teman-teman nggak perlu kemudian nyari-nyari nih, pengen wudhu, dapat air 1 ember, kemudian dicari-cari, nih di kobok-kobok dalamnya ada apa ya, gitu kan. Kemudian dicium-cium, kemudian tanyain, Pak, nih tadi kena nggak perlu. Kenapa? Karena hukum air itu suci. Makanya di sini dikecualikan najis yang tidak kelihatan, tidak ketahuan oleh mata normal secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya bagaimana? Mau najis mughaladzah kayak, mau najis mukhafafah kayak, mau najis mutawasithah, selama itu nggak kelihatan sama mata, artinya nggak ketahuan, maka airnya tidak menjadi najis. Ya, itu menurut Imam Romli. Yang pertama. Kemudian wabisyartin, dan dengan syarat Allah takuna min mughalladhin inda Ibni Hajar. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu beda lagi. Kalau tadi menurut Imam Romli, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, selama najisnya bukan najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu najis apa sih? Najis berat. Najis berat itu apa? Najis anjing dan babi dan turunannya. Dijilat anjing, kemudian apa namanya, ya kecemplung anjing dan seterusnya, itu namanya najis berat menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli, ya selama nggak ketahuan mau najis berat kayak, mau najis ringan kayak, mau najis pertengahan, nggak ada masalah. Ya, silakan mau diambil yang mana. Ya, silakan mau diambil yang mana. Kemudian wakal maitati allati lada malaha sa'ilun inda syakki udwin minha fi hayatiha. Najis yang dimaafkan yang berikutnya adalah kal maitah, adalah bangkai allati yang lada malaha sa'ilun, yang tidak punya darah yang mengalir inda syakki udwin minha fi hayatihi. Ketika anggota badan dari hewan tersebut itu dibelah sewaktu masih hidup. Dipahami? Ada makhluk hidup, ada hewan. Ketika dia hidup, itu kalau anggota badannya dibelah, itu darahnya nggak ngalir. Darahnya nggak ngalir. Meskipun ada darah, karena semua hewan mesti punya darah kan. Tapi kok dibelah darahnya nggak ngalir, maka itu jadi kalau bangkai dan jatuh ke air, meskipun najis, dia najisnya dimaafkan. Contohnya apa? Wahia makanat kal wazai au asghar. Contohnya seperti cicak atau yang lebih kecil dari cicak. Waza itu ya sejenis cicak lah ya. Dan yang lebih kecil dari cicak. Nah itu kalau bangkai cicak nih jatuh ke dalam air, kemudian airnya tidak berubah sifatnya, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Begitu juga hewan-hewan lain yang nggak ada darahnya, contohnya apa ya, lalat, kemudian apa, kecoa, gitu kan. Kecoa kan, tapi ya teman-teman masih jijik lah ya, ada kecoa masuk, tolong, gitu kan, di dalam air. Kemudian diciduk keluar, dikeluarin, lihat dulu nanti airnya. Nah, kalau ada najis jatuh, ya najis apa namanya ma'fu jatuh ke dalam air, itu dimaafkan dengan catatan, lakinnal ma'fu anha masyrutun, akan tetapi ma'fu di sini itu pakai syarat. Itu apa? Bi an la tughayyiru ma waqa'at fihi, dengan tidak mengubah air yang dia jatuh ke dalamnya. Artinya kalau kejatuhan bangkai cicak misalkan, atau kejatuhan bangkai laler misalkan, kemudian sifat airnya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, atau warnanya berubah, maka dia tetap jadi najis. Atau wa an la tutraha ba'da mautiha, atau bangkainya itu tidak dengan sengaja dijatuhkan ke dalam air tersebut, tidak dijatuhkan setelah hewan tersebut mati. Artinya mati di luar air kemudian jatuh. Kalau matinya di dalam air enggak. Nah, ini sengaja dijatuhin. Misalkan
punya ada bangkai cicak gitu, kemudian sengaja dicemplungin ke air. Nah, kalau sengaja dicemplungin ke air, airnya jadi najis. Kalau sengaja dicemplungin ke air, airnya jadi najis. Tapi kalau nggak sengaja, ada cicak lagi merayap di atas gitu, kemudian serangan jantung gitu kan, mati, jatuh ke dalam bejana. Nah, bejananya kurang dari 2 kulah, apakah jadi najis? Enggak, selama airnya tidak berubah sifatnya. Illa in kana tarihulaha roihan atau rihan au bahimatan. Kecuali jika yang jatuh tersebut bangkai yang punya kecuali jika jatuhnya itu karena karena angin atau karena mati dengan binatang lain, dengan sebab binatang lain. Qala al-Khatib, berkata Imam Khatib Asy-Syirbini, au ghairu mumayyizin, atau jatuh ke dalam airnya itu dicemplungin sama anak yang belum balik, belum tamyiz, maka itu juga masih dimaafkan. Kemudian yang terakhir, au kanal ma'ul qalilu waridan ala najasah lam yanjus bil mulaqah. Atau air yang sedikitnya ini waridan, ya, datang ke najisnya. Lam yanjus bil mulaqah, tidak menjadi najis dengan sebab pertemuan antara air tersebut dengan najis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ini konteksnya kalau kita mau nyuci baju, kalau kita mau membersihkan baju. Bajunya kena najis. Catat, itu penting. Bajunya kena najis, bukan baju yang biasa nggak kena najis. Bajunya kena najis, maksudnya gimana? Teman-teman punya peliharaan atau punya anak, kemudian bajunya dikencingin gitu, dikencingin peliharaan atau dikencingin anak, itu kan kena najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Kalau di dalam mesin cuci itu rata-rata kurang dari 2 kulah ya. Saya yakin biasanya kurang dari 2 kulah itu mesin cuci. Kalau baju yang ada najisnya itu bajunya datang ke air, artinya airnya ditampung dulu di mesin cuci, kemudian setelah penuh baru bajunya dimasukin, maka airnya rusak. Maka airnya rusak, jadi najis dia. Kenapa? Karena najisnya yang datang ke air. Najisnya datang ke air. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau airnya yang datang ke najis, maka dia nggak jadi najis. Maka bagaimana? Misalkan tadi teman-teman punya baju, kok kena najis? Ingat ya, kena najis, bukan baju biasa, kena najis. Kayak tadi dikencingin anaknya, atau dikencingin kucing, atau dikencingin apa gitu kan? Selama bukan najis mughaladzah ya, dikencingin kucing. Kemudian cara mensucikannya, kalau punya mesin cuci adalah bajunya dulu ditaruh, baru ditaruh air. Nah, makanya di sini disebut kalau airnya sedikit dan airnya datang ke najis, maka airnya tidak menjadi najis dengan sebab ketemu najis. Illa intaghayyar, kecuali kalau airnya jadi berubah. Misalkan tadi gambarannya teman-teman nyuci di mesin cuci, terus dimasukin baju yang kena kencing tadi, kemudian dikasih air, kemudian dilihat kok airnya berubah sifatnya, warnanya jadi berubah, baunya jadi bau kencing misalkan, atau rasanya jadi berubah, bukan rasa air lagi, rasa kena kencing lah gitu ya, maka itu jadi najis. Tapi kalau nggak berubah, maka airnya airnya tidak jadi najis. Jadi paham ya? Atau zada wasnuhu, atau beratnya atau timbangan airnya bertambah. Artinya ketika kita masukin air ke dalam bak mesin cuci gitu, yang di situ ada ada baju yang kena najis, kita masukin 1 gayung gitu, kemudian bertambah jadi 2 gayung. Nah, itu harus ekstrim, penambahannya harus ekstrim supaya kelihatan. Gitu kita masukin, kok jadi 2 gayung? Ah, itu jadi jadi najis. Tapi kalau tidak berubah sifatnya dan timbangan airnya tidak bertambah, maka tidak menjadi najis. Dengan syarat airnya yang datang ke najis.
bisa babi makhalatahu minan najasah. Dengan kenapa dia jadi najis? Kalau berubah dan bertambah beratnya dengan sebab dia bercampur dengan najis aulam yadhur al mahallul ladzi warada alaih. Atau karena sebab tidak menjadi sucinya tempat yang mana air tersebut datang kepada tempat tersebut. Jadi dipahami ya, ini catatan yang kedua. Kalau airnya mendatangi najis. Kemudian terakhir wa hukmu sairil ma'iat, dan hukum benda-benda cair yang lainnya selain air. Hukum benda cair selain air, maksudnya apa? Minyak, apa namanya? Ya hukum benda-benda cair yang lain ya. Kemudian apa namanya? Bensin misalkan gitu ya. Hukum benda-benda cair yang lain itu qolat au kathurat, baik sedikit atau banyak, itu hukmul ma'il qalil fi jami'i ma dzukira. Itu hukumnya sama dengan hukum air yang sedikit sebagaimana yang telah disebutkan. Artinya hukum air hukum benda cair selain air itu hukumnya sama dengan air sedikit. Artinya kalau punya minyak, kalau kejatuhan najis itu bagaimana? Oh, sebagaimana air yang sedikit tadi. Gitu. Kemudian illa annal warida minha ka ghairihi. Akan tetapi annal warida minha, air yang datang kepada najis itu ka ghairihi. Benda cair yang datang kepada najis itu ka ghairihi. Itu sebagaimana air hukumnya sebagaimana yang lain. Artinya benda cair gitu, benda cair selain air itu meskipun dia didatangkan ke najis, artinya benda cairnya yang datang ke najis selain air ya, selain air dia tetap jadi najis gitu. Kecuali kalau air yang sedikit datang ke najis dia tidak jadi najis. Tapi kalau benda cair selain air, minyak misalkan kita punya minyak goreng gitu di rumah, kemudian kita jatuhkan ke benda yang ada najisnya, maka dia jadi najis. Tapi kalau tidak, kalau bendanya itu selain bukan air, artinya air, maka kalau dijatuhkan ke dalam najis selama tidak berubah dan tidak bertambah beratnya, dia tidak menjadi najis. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan untuk hari ini. Nah, ini ada pertanyaan. Bekerja di lab molekuler berhubungan dengan darah tikus atau regen-regen yang ada di anak tikus. Kalau tidak sengaja terciprat dalam jumlah yang sangat sedikit, atau tetesan gen tikus ini sudah bercampur dengan regen kimia lain dengan volume yang lebih banyak, apakah harus berganti baju untuk sholat? Nah, kalau berganti pakaian agak makan waktu dan susah di dalam bekerja. Baik, darah hewan, darah tikus itu kalau kena badan, kalau kena baju, itu dia bajunya menjadi najis ya, bajunya menjadi najis. Tapi kalau ini yang jumlah regen-regen ini saya nggak ngerti. Tapi kalau misalkan itu darah, jelas darah gitu ya, kemudian terciprat dan jelas terciprat, bukan perkiraan gitu, tapi jelas terciprat, maka bajunya jadi najis dan harus untuk diganti, Nah, solusinya gimana kalau misalkan sulit dan memakan waktu untuk dalam bekerja? Kita bisa mengambil hukum sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil waktu itu bagaimana? Ya, teman-teman sholat dengan keadaan seperti itu, dengan keadaan membawa najis karena memang sulit misalkan untuk menghindarinya. Kemudian nanti setelah selesai bekerja itu sholatnya diulang. Sholatnya diulang atau dikodok. Bukan dikodok ya, diulang. Karena dia sudah sholat, tapi sholatnya belum dianggap sah. Sholatnya dilakukan untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i nggak boleh seorang dalam keadaan bagaimanapun itu untuk tidak sholat. Misalkan orang dalam keadaan ditawan gitu, kemudian ditawan dia nggak bisa wudhu, dia misalkan di dalam penjara gitu kan, dia nggak bisa wudhu. Nah bagaimana? Ya dia tetap harus sholat. Namanya sholat dihormatil waktu. Karena setelah selesai dia bisa untuk mengulang sholatnya gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang regen bercampur itu saya nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup?
pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, yang benar tanggung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.